Saya tuh dari kecil kan selalu hidupnya kerjanya sama kamera, sama kamu. Nah, penghasilan banyak tapi tidak sesuai hati. Buat apa? Jadi Pernah nggak sih Mbak ada orang yang jahil, segitu jahilnya sampai ngefans, sampai mengikuti atau sampai bahkan meneror dalam tanda petik? gini, isi celana itu aja, tapi isi kepala ada-ada saja. Jadi mending Ketoke iki galak bahasa Jawanya. Dan tapi kenyataannya kalau udah kenal, ngangenin saudara-saudara. Gagal move on atau gagal terkenal? enggak, saya terkenal dan saya sudah move on. Maaf banget nih. Bisa berguna untuk orang banyak, itu akan membawa ketenangan dalam hidup katanya. Assalamualaikum saudara-saudari, poros dulur, konco, sobat dan guys. Ketemu lagi bersama saya Ferdi Setiawan, Mas Blangkon dalam The Blangkon TV. Blak-blakan, no kontroversi. Nah, sekarang saya akan bertemu dengan seorang mantan artis cilik yang sekarang kondang menjadi presenter di salah satu. Nah, langsung nih sekarang saya sudah bersama seorang wanita yang luar biasa, Bisa di luar. cantik, manis, ayu. Wah, Oh, saya dipakai. tertarik sekali sebenarnya sama beliau. Dan dia adalah, ya bisa disebut sebagai presenter yang cukup ternama lah di Indonesia ini. Mbak Widya Saputra, apa kabar? Apa kabar Mas Blangkon? Alhamdulillah. Senyumnya luar biasa, manis banget ya. Biasa di luar. Mbak Widya, langsung saja nih. Ini ada segmen Sinau Bareng. Sinau bareng. Ya, Sinau tuh apa sih Mas? Sinau tuh belajar. Belajar. Saya pengen belajar sama Mbak Widya tentang bagaimana sih menjadi presenter yang baik. Dulu awalnya tergerak ataupun akhirnya bermotivasi menjadi presenter tuh gimana sih Mbak? Wah, sebenarnya kecelakaan nih. Benar-benar Mas Blangkon. Dulu saya tuh dari kecil kan selalu hidupnya kerjanya sama kamera, sama kamu. Nah ya kayak kamu gitu. Kayak kamera. Jadi ya udah cari segala sesuatu pekerjaan yang ada kaitannya sama kamera. Dulu kan nyanyi, udah ya kan, kecelakaan, kecemplung di modeling juga udah, film udah, iklan udah segala macam, dan akhirnya satu yang belum terpenuhi, presenter, dan ternyata paling susah dan paling senang ternyata gitu. Nah, di antara berbagai bidang itu tadi yang dalam tanda petik menghasilkan finansial lebih banyak, yang mana itu? Yang mana ya? Sebenarnya sama-sama aja sih, kan tergantung kita marketinginnya sama kerja kerasnya kita. Tapi kan kalau misalnya penghasilan banyak tapi tidak sesuai hati, buat apa? Jadi yang ini paling sesuai hati, presenter gitu. Tuh, konco, berarti inspirasinya pertama nih, inspirasi pertama adalah bekerja sesuai dengan hati. Setuju sekali saya. Pertanyaan yang kedua nih, artis kecil dulu waktu itu, penyanyi kecil. Sekarang mungkin dari dulu dikenal, sekarang mungkin mengenal banyak orang. Sebenarnya perubahan apa sih yang membawa apa yang Anda rasakan sebagai seorang public figure lah? Apa ya proses pendewasaan kali ya Mas Blangkon. Kalau dulu kan ya udah kita nggak ngerti waktu kecil itu kalau kita nyanyi tuh sudah bisa menghasilkan uang. Saya tuh juga dikasih tahu sama ibu saya, oh ternyata saya selama ini bayar sekolah sendiri itu ketika saya hampir SMP akhir baru ngeh, oh gitu ya, saya selama ini tuh benar-benar senang nyanyi, ya udah nyanyi aja. Dulu mungkin rekaman segala macam, belum paham arti value-nya bahwa sudah menghasilkan uang. Jadi ya benar-benar ngalir aja. Cuman yang jelas memang tantangannya kali ya, tantangannya paling seru karena tiap hari kita ketemu sama orang baru kalau jadi presenter itu, dan ya seperti tagline Metro TV, knowledge to elevate. Jadi kebuka gitu loh pikirannya kalau tiap hari ketemu sama orang baru. Nah, itu tadi tagline salah satu TV nasional yang cukup terkenal lah di Indonesia lah ya. Saya nggak mau sebutkan. Oke, sekarang yang ketiga, agak sedikit formal lah ini. Mbak Widya juga dikenal banyak fans, dan Mbak Widya juga pastilah banyak yang menggemari. Pernah nggak sih Mbak ada orang yang jahil, segitu jahilnya sampai ngefans, sampai mengikuti atau sampai bahkan meneror dalam tanda petik? Saya nggak pernah nyebutnya fans ya gitu, karena maksudnya saya nggak pernah menganggap diri saya tuh public figure yang gimana gitu, nggak. Saya cuma punya tanggung jawab karena saya bekerja di televisi, karena saya main media sosial, punya tanggung jawab aja untuk misalnya meluruskan yang salah. Tapi kalau ada orang yang iseng, kayaknya mereka takut deh Mas Blangkon, saya ini kan galak super. Betul. Jadi tak colek sedikit, nggak marah aja dipanggil apa? Dibilangnya judes. Lah enggak, ini Rai ini udah dari lahir kayak gini piye. Ya udah kegas gitu loh Mak, blar ya. Jadi mau ngapa-ngapain kayaknya agak mikir sejuta kali deh. Nah. Biasa aja ngegas gitu.
ketoke iki galak bahasa Jawanya. Dan tapi kenyataannya kalau sudah kenal, ngangenin saudara-saudara. Selanjutnya nih, mohon maaf saya akan bertanya tentang sedikit yang privasi. Banyak netizen yang menanyakan, Mbak Widya itu sebenarnya udah punya keluarga belum sih? Yeah. Mbak Widya anaknya berapa? Mungkin udah punya keluarga, dan apa sih bagi Anda keluarga itu pentingnya bagi seorang Widya Saputra? Pokoknya keluarga itu betul-betul motivasi yang bikin kita bangun pagi semangat, motivasi untuk kita berkarya lagi. Saya punya anak satu, namanya Kenisa, sekarang umur 9 tahun, kelas 3 SD. Punya ibu, punya saudara-saudara yang jadi jadi sumber semangat. Pokoknya tiap pagi tuh kayak, oh ya, gue harus kerja buat A, B, C, D, E. Jadi kayaknya punya value. Selanjutnya, Mbak Widya sekarang masih memilih untuk presenting. Tapi nanti jika ada tawaran untuk menyanyi lagi, main film dan sebagainya, mungkin nggak sih itu seorang Widya Saputra akan kembali lagi di layar? Nggak, gini, saya nggak mau bilang nggak mungkin. Cuman kalau diniatin, oke besok saya jadi artis, nggak ada kayak gitu. Nggak pernah ada di pikiran saya. Cuman kita nggak ada pernah tahu tiba-tiba besok diajak kolaborasi sama Mas Blangkon, Bang Jawa kan? Siapa tahu. Mudah-mudahan ya, makanya subscribe, like, comment, and share The Blangkon TV. Insya Allah nanti akan ngajak Mbak Widya nyanyi loh. Nah, terakhir ya saya pertanyakan yang kepada Mbak Widya. Apa sih pencapaian yang masih belum tercapai? Mungkin cita-cita Mbak Widya, baik itu dalam karir, keluarga, maupun dalam pekerjaan. Cita-cita nggak ada yang partikular ya, benar-benar general. Yang jelas saya selalu ingat petua dari ibu saya, dari mama, dari bos, dari teman-teman semua. Katanya kalau orang bisa berguna untuk orang banyak, itu akan membawa ketenangan dalam hidup, katanya seperti itu. Jadi sebenarnya cita-citanya akan selalu seperti itu. Insya Allah bermanfaat bagi banyak orang, dan saya adalah penggiat pecinta binatang. Jadi selalu prinsipnya adalah kita harus berperi kemanusiaan dan berperi kesatuan. Gitu aja sih. Jadi mungkin kelak saya akan bikin shelter untuk menyelamatkan kucing-kucing jalanan. Yang suka jalan sama kucing jalanan, selesai hidup Anda. Nah, di segmen ini kita cukupkan dulu, nanti kita akan masuk di segmen Guyon Waton. Tapi terakhir, saya pengen sedikit memorial dong, lagu waktu kecil masih inget-inget gak? Coba kita nyanyikan. Enggak sama sekali. Wow, enggak, pastilah. sama sekali nggak inget. Sama sekali nggak inget. Jadi orang juga udah ke 1.250.000 kali mencoba ke saya, pasti nggak akan bisa. Karena saya juga nggak akan inget. Kembali lagi di The Blangkon TV, blak-blakan, no kontroversi. Gitu katanya. Disuruh sama dia, nih. Nah, untung presenternya nggak diambil dia ya. Padahal kan dia udah terkenal. Saya baru merintis ini. Lucu banget. Nah, Mbak Widya, kita akan memasuki segmen Guyon Waton. Yang pertama, Mbak Widya sebenarnya memilih untuk menjadi presenter sport atau news? Dua-duanya. Pilih dong. Dua-duanya. Pilih salah satu. Sport. Sport, Iya. alasannya. Core saya di sport. Memang suka, dan dinamis aja. Karena kayak info soal pergerakan klasemen, info soal misalnya teknikal terbaru, kalau misalnya olahraganya berkaitan sama teknis. Tapi karena lagi pandemi ya sekarang, jadi ya udah akhirnya kagak ada kompetisi juga, ya kan? News. Nah, mungkin yang sport itu banyak yang atletis ya, ganteng-ganteng dan badannya keren-keren. Mungkin itu alasan satunya. Nggak suka yang ganteng dan keren tapi dongo. Oh, betul, setuju itu. Saya sukanya yang pinter-pinter aja. Makasih. Kayak Mas Blangkon. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Memilih menjadi presenter on air atau off air? Oh, ini nggak bisa dipisahkan. Memilih dong. Nggak bisa dipisahkan. Ya, bukan harus memisahkan lah, tapi artinya yang pernah menjadi pengalaman selama ini yang menghasilkan dalam tanda petik Dua-duanya. Kenapa sih sampai memilih dua-duanya gitu? Nggak bisa dipisahin, Mas. Benar-benar nggak bisa dipisahin. Jadi kayak udah kayak
reporter sama SNG. Wah. Embedded tuh, Wah, nggak jadi satu. nggak bisa dipisahin. Masih sayang mereka, jangan dipisahin lah Mas, kasihan. Gimana sih? Oke, pertanyaan ketiga. Selama dari gadis sampai akhirnya sekarang memiliki salah satu putri yang sangat cantik, pernah nggak artinya memilih untuk gagal move on atau gagal terkenal? Enggak, saya terkenal dan saya sudah move on. Maaf banget nih. Pertanyaanku nggak bisa Nggak bisa menjebak ternyata saudara-saudara. Nggak bisa menjebak. Yang kayak gitu bukan apa ya, bukan sesuatu yang... Jadi gini Mas, aku pernah punya kanal juga di YouTube namanya Perempuan Gagal. Kenapa? Karena saya melihat kita main media sosial dong, ya kan. Banyak sekali orang-orang di media sosial ini yang pamer yang bagus-bagus. Otomatis lah ya kan, kalau namanya manusia pengen pamer tuh segala sesuatu yang bagus-bagus, yang cantik-cantik gitu. Tapi mereka nggak tahu ternyata efek psikologisnya ketika memamerkan itu semua bikin orang yang mungkin belum seperti itu jadi merasa gagal dan akhirnya inferior dan berujungnya nauzubillah min dzalik ya sampai bunuh diri karena dia merasa kayak aduh kok gue hidupnya nggak sesempurna itu ya. Nah, berangkat dari situ saya selalu pamer kegagalan. Kenapa? Supaya ngasih tahu sama orang, ini tuh yang bagus-bagus mah di filter gampang, dikasih filter ya kan, dipercantik gampang. Tapi lo nggak tahu prosesnya seperti apa. Menormalisasi kegagalan. Kalau di Jakarta ada normalisasi kali, kalau kita harus normalisasi kegagalan supaya ya kegagalan itu benar-benar. Itu sampai sekarang masih ada komunitas? Masih ada. Ada benar-benar jadi bagian kehidupan kita. Dan nggak usah malu karena you're not the only one yang pernah gagal kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau ditanya gagal move on atau gagal terkenal, aku nggak takut sih namanya kegagalan. Saya lebih takut miskin. Terkait dengan miskin, pertanyaan selanjutnya ini. Nah. Pertanyaan selanjutnya, wah tadi udah ketebak kayaknya data yang pertama ya. Lebih memilih berteman dengan pria tampan tapi playboy atau pria biasa tapi disukai banyak wanita? Nggak ada, pilih dua-duanya. Saya pokoknya senangnya sama laki-laki yang pintar. Karena kalau cowok ganteng apa tadi disebut atletis itu ada expirednya lah gitu kan. Tapi kalau pintar, karena ada pepatah kayak gini, isi celana itu aja, tapi isi kepala ada saja. Jadi mending memilih yang pintar aja deh. Aku agak sedikit merinding gimana dia tadi kalimat itu. Nanti bisa kita kuat. Selama menjalani profesi karir menjadi presenting ini, lebih banyak berteman kepada orang-orang kaya atau orang-orang yang sangat beruntung? Semuanya. Wah, dari tadi pilihannya semua terus. Semuanya, karena apa ya? Kan orang beruntung juga universal kan. Beruntung itu seperti apa sih gitu loh. Kita beruntung bisa misalnya kenal gitu. Jadi aku senang banget bergaul tuh sama semuanya, semua orang di apalagi misalnya di kantor gitu yang tiap hari kita ke kantor. Jadi nggak ada, saya menyapa Pak Bos lagi nonton. Pak Bos sama misalnya siapa yang paling sering kita ketemu, Pak Satpam yang tiap hari nyapa, saya akan menyapa sama. Hei. Mereka juga gitu. Hey. Jadi nggak ada sekat kayak PSBB. Nah, lancar semuanya. Ini inspirasi sedulur-sedulur. Jadi jangan melihat orang dari penampilan, tapi siapapun, dimanapun harus kita menjadi teman. Karena bisa jadi nanti ketika teman yang jauh itu, kita butuh sesuatu bisa ngontak dia kan. Nah, itu pernah kejadian nggak pengalaman seperti itu? Waduh, itu kejadian banget. Jadi lucu deh. Saya dulu kenal baik lah ya sama driver zaman dulu. Saya masih shift malam. Sebut saja Z sebutannya ya. Si Z ini dulu driver kantor kan. Embedded malam karena kita kan harus jam 2 pagi tuh harus pergi ke kantor kan. Siaran jam 4 pagi gitu. Ya udah ngobrol benar-benar dekat, udah kayak sobat lah. Dia juga cerita keluarganya apa segala macam. Sampai satu titik dia resign. Dia resign, udah tiba-tiba kayak mungkin 6 bulan apa setahun, saya lupa persisnya. Ada orang telepon. Sebut saja sebuah pabrikan asuransi terkenal gitu ya. Ini saya butuh bantuan Ibu Wit gitu untuk jadi moderator. Gini. Oh iya, oke. Saya tahu nomornya Bu Wit dari Z tersebut. Akhirnya aku konfirmasi dong, lah ngapain lo Bambang gitu kan. Tapi makasih ngomong-ngomong karena udah ngasih pekerjaan kan ke saya. Jadi selidik. Si Z ini adalah jadi driver pribadi, bos si asuransi tersebut. Bener banget kata Mas Blangkon tadi gitu. Jadi kamu tuh jangan menutup kesempatan dengan hanya kesel atau ngeliat penampilan. Jadi berbuat baiknya jadi malah lupa. Nah,
Itu para konco sedulur jawaban dari Guyon Waton ya, meskipun saya kalah kali ini daripada narasumber lain ini, saya kalah karena jawabannya dijawab semuanya dua-duanya. Oke, habis ini kita lanjutkan di segmen Nendang Kondang, tetap di The Blangkon TV ya, belak-belakan no kontroversi. Nah, para konco saiki memasuki segmen Nendang Kondang. Nah, Mbak Widya, segmen Nendang Kondang ini adalah salah satu segmen yang mungkin bisa dibilang mengenang masa lalu. Oke. Siapa, pertanyaan pertama nih, siapa sosok kondang yang menjadi inspirasi Mbak Widya hingga saat ini? Al-Hidayah ya. Why? Jadi saya tuh udah jatuh cinta sama Metro TV itu udah lama ya. Ketika pertama kali ngeliat Ibu Vivi dan juga Mbak Najwa, Mbak Kania pada saat itu report soal tsunami. Saya waktu itu masih SMA kali ya, akhir SMA. Saya udah jadi presenter di TV7 waktu itu namanya. MotoGP. Belum. Itu Trans 7 di TV7. Di TV7 itu saya pegang sport juga, terus lagi lihat breaking news soal tsunami gitu. Jadi ketika itu saya ngelihat wah kok semuanya perempuan yang hebat gitu ya, yang perkasa, dan ngelihat mereka liputan ke lapangan. So I think bagus ya, kok lucu ya jadi jurnalis gitu. Terus ya udah. Jadinya sampai sekarang inspirasi saya malah sekantor dan jadi bos saya gitu. Nah, itu inspirasi yang tadinya mengagumi sekarang menjadi teman, itu bukan tidak mungkin loh, di setiap kehidupan itu selalu ada. Oke, pertanyaan kedua, siapa sosok yang membuat Anda sekarang menjadi kondang yang menurut Anda sangat berperan? My mom, ibu saya, mama saya. Support keluarga kali ya gitu, sama passion saya. Jadi ketika dulu misalnya saya gelap atau saya silau misalnya tentang popularitas, tentang apapun itu, saya mungkin tidak akan memilih jalur ini gitu ya, karena ada kok jalur entertain yang mungkin lebih gampang gitu. Tapi ya Tika Nurani berteriak dan kayaknya kok gini-gini aja ya, meskipun sebenarnya bisa ya. Aku nggak tahu ya, aku nggak bilang gitu, cuma maksudnya ada jalurnya. Dan saya pernah menjalani. Terus kayak kayaknya enggak deh gitu. Jadi akhirnya beralih haluan, dan malah sampai sekarang kalau ditanya ya, what is your dream job? I already have my dream job as a journalist and PR gitu. Tapi teman-teman dari rekan-rekan artis itu masih sering kontak? Masih kontak, dan jujur sih dulu awal-awal mereka kayak, lo gila kali ya Wid gitu, lo tuh lagi di sini terus lo kayak ngelepasin semua, kenapa gitu. Ya waktu itu sih aku juga susah yang ngomongnya. Kalau mungkin sekarang udah ngerti, oh mungkin idealis tuh kayak gitu ya. Dulu sih aku juga bingung, kayak nggak tahu, gue udah kayak males-malesan kerja apa, apalagi kalau syuting tuh lama banget nungguin bookingan apa segala macam. Dan mungkin udah tantangannya tuh udah, menurut saya pada saat itu udah nggak ada gitu. Jadi kalau jadi jurnalis kan tiap hari tuh ada aja gitu loh. Jadi akhirnya ya udah berani firm, dan mereka malah sekarang iya ya, I think it's a good decision ya Wid, dulu lo ngambil kayak gini. Gue bilang juga apa gitu. Ternyata memang menarik ya menjadi, tadi yang dibilang menjadi jurnalis. Nanti saya akan kenalan sama teman-teman jurnalis yang lain. Saya punya teman namanya Ferry. Oke, pertanyaan ketiga, siapa sosok kondang yang sampai saat ini Anda ingin bercita-cita untuk duet dengan dia, atau mungkin mengagumi dia dan sebagainya? Siapa ya? Michelle Obama. Michelle Obama karena dia datang dari kaum minoritas begitu ya, dan dia sangat percaya diri. Saya suka banget perempuan yang percaya diri dan inspiring gitu, membantu sekitarnya juga semuanya. Jadi berguna iya, terus fun, dia nggak ragu untuk joget aja gitu kan. Wah, lanjut aja. Tidak mengurangi esensi dia sebagai perempuan yang berguna menurut aku gitu. Oke, itu tadi saudara-saudara, para sedulur, segmen Nendang Kondang ada beberapa hal yang inspirasi yang kita petik ya, kita pertimbangkannya. Mungkin cukup sekian Mbak Widya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Anda tetap menyaksikan The Blangkon TV. Blak-blakan no kontroversi. Terima kasih. Matur nuwun, dadah.
Dor. Nah, ini channel namanya The Blangkon TV. The Blangkon TV adalah blak-blakan, no kontroversi, seru-seru semuanya sama Mas Blangkon. Jadi jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu semua. Dah. Oke.